Yang pertama adalah mohon penjelasannya Ustaz terkait peristiwa Isra Mi'raj. Apakah dengan beliau Isra Mi'raj ruhnya saja atau ruh dengan jasad? Selanjutnya, hari-hari besar yang terjadi para nabi dan rasul sebelum Rasulullah Muhammad SAW, banyak riwayat berasal dari Israiliyat, kisah-kisah Israiliyat. Bagaimana hari besar yang terjadi pada Rasulullah? Apakah lebih berpatokan pada hadis atau penjelasan ulama sirah? Mungkin dijawab Ustaz. Baik, saya jawab. Saya jawab dulu dua pertanyaan tadi. Yang pertama, Isra Mi'raj ini apakah ruhnya Nabi saja atau jasadnya? Dua-duanya. Itu qaul yang mu'tamad, yang diterjih oleh para ulama. Ya, jadi kalau bicara tarjih, itu yang kita rajihkan, yang para ulama rajihkan itu adalah bahwasanya Nabi SAW Isra dan Mi'raj itu baik secara fisik maupun secara ruhani. Karena hadis-hadis yang menerangkan, bahkan ayat-ayat yang menerangkan itu semuanya menunjukkan arti fisik, ragawi dan ruhani. Jadi jasmani dan ruhani. Lihat ayat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Hamba itu ada dimensi fisik dan ada dimensi ruhani. Ya, yang kedua di dalam surat An-Najm itu jelas. Tsumma fatadalla fakana qaba qausaini au adna fauha ila 'abdihi ma auha. Ya, itu pertemuan fisik, ragawi dan ruhani antara Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya dia disebut mukjizat. Kalau cuma ruhnya saja bukan mukjizat. Ya. Namanya ruh. Bisa dengan mimpi nyampe Masjidil Aqsa. Bapak-bapak juga bisa mimpi begitu. Mimpi terbang di langit. Ibu-ibu juga bisa mimpi terbang di langit, ya kan? Iya. Tapi yang namanya mukjizat itu harus dimensi fisik dan ruhani sekaligus. Nggak ada mukjizat cuma ruhani saja. Ya. Contoh tongkat Nabi Musa, ya, makan ular-ularnya para penyihir Fir'aun. Itu kalau diartikan ruhani bagaimana? Mimpi? Nggak mungkin. Ya harus secara fisik dimakan. Faltaqamahu. Ya, kemudian apa termasuk Nabi Yunus, termasuk Nabi Saleh, Nabi, semua mukjizatnya itu fisik. Ada keluar onta dari gunung batu. Makhluk hidup keluar dari benda mati. Nah, ini kan mukjizat. Sama dengan Isra Mi'raj. Perjalanan jauh, ya, menempuh menembus luar angkasa, tapi fisik beliau tidak rusak. Ya. Jasmani beliau tidak rusak, masih seperti aslinya. Itulah yang disebut dengan mukjizat. Demikian. Apalagi di hadis-hadis tadi Sahih Bukhari jelas Nabi melihat proses pembedahan dadanya, dikeluarkan hatinya, dicuci. Itu fisik Nabi ngelihat. Tapi ngelihatnya, ya, kan dia bisa menggambarkan itu nggak mungkin kalau dia tertidur, nggak mungkin kalau beliau dibius. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Yang kedua tadi riwayat Israiliyat. Mukjizat nabi-nabi sebelumnya kita hanya bisa percaya dan yakin dengan keterangan ayat Quran. Karena ayat Quran itu qat'i, bersumber dari Allah, maknanya juga pasti. Ya, yang kemudian dijelaskan dalam
tafsir Rasulullah, sahabat, dan ulama-ulama ahli tafsir setelahnya. Nah itu, jadi memahami mukjizat para nabi dan rasul sebelumnya, kita hanya berlandaskan kepada ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau dalam sunnah nabi sedikit, jarang disebutkan tentang kisah-kisah mukjizatnya nabi dan rasul sebelumnya. Maka jangan pakai Israiliyat. Biasanya kalau Israiliyat itu dia mengisahkan kondisi nabi dan rasul sebelumnya, bukan mukjizatnya. Misalnya Nabi Yakub bergulat dengan Allah. Gulat kayak pegulat, ya kan, itu merendahkan Allah. Misalnya lagi Nabi Daud kawin sama 100 perempuan. Israiliyat. Nggak ada Quran bilang begitu, sunnah hadis Nabi nggak pernah bilang begitu, tafsir juga tidak pernah bilang begitu. Yang bilang begitu sumber dari perjanjian lama, Taurat dan Talmud, untuk merendahkan Nabi Daud. Ya. Atau misalnya siapa lagi? Ada nabi yang bergaul dengan anaknya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Atau Nabi Ayub, penyakitnya kan memang dia sakit. Rabbi inni masaniyad durru anta arhamur rahimin. Tapi penyakit yang disebutkan di dalam Al-Quran itu secara umum, tidak detail. Pokoknya dia sakit keras. Bagaimana bentuk penyakitnya? Nggak ada keterangannya. Tapi di Israel ditambah-tambah. Penyakitnya, kulitnya hancur, ada belatungnya, ada uletnya, jelek, mengerikan. Ini merendahkan Nabi, nggak mungkin. Allah, Nabi dan Rasul Allah itu mulia, tapi dihinakan seperti itu nggak mungkin. Pakai akal sehat, ya. Nah, kalau mujizat Nabi Muhammad SAW itu banyak diterangkan dalam hadis dan sirah Nabi. Ada saksi-saksinya para sahabat. Misalnya Isra Mi'raj, satu, jelas Quran dan hadisnya. Kemudian terbelahnya bulan. Nabi tunjuk bulan dengan kuasa Allah, terbelah itu bulan jadi dua. Dan sekarang sudah diteliti oleh ilmuwan dan potret NASA yang memotret permukaan bulan, itu ada guratan bekas terbelahnya bulan itu yang mengelilingi bulan. Ada bukti? Ada Quran, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Ada hadisnya, ada saksinya sahabat-sahabat Nabi, orang-orang musyrik juga bersaksi. Keluar air dari celah-celah jari Nabi. Hebat ya? Allah punya kuasa, tapi nggak sembarangan, nggak semaunya Nabi. Kalau lagi diperlukan, kalau lagi terdesak, ya, orang lagi kehausan mau minum, bagaimana ini, orang banyak, keluar air dari celah-celah jari Nabi. Makanan, Nabi makan, Nabi masak sedikit, tapi bisa cukup kenyang. Banyak orang sahabat, ratusan orang bisa makan kenyang. Itu kan aneh ya. Ini kebuli satu nampan dimakan sama bapak-bapak segini banyak, bisa kenyang? Gak mungkin, cuma sesendok doang dapat ya. Tapi satu nampan kebuli zaman Nabi Rasulullah itu bisa cukup mengenyangkan semua orang. Bayangkan, udah disendok, ada lagi tuh isinya. Subhanallah, ya, begitu wallahu alam. Selanjutnya, Islam wasatiyah apakah sama dengan moderasi beragama yang sekarang ini? Islam wasatiyah, ya. Ya, yang setelahnya adalah apakah Islam wasatiyah sama dengan moderasi beragama yang sedang digaung-gaungkan oleh Menteri Agama. Berikutnya, selanjutnya, apa sikap MUI terhadap pernyataan Menteri Agama yang menyamakan azan dengan rombongan haji? udah cukup pertanyaannya. Banyak tapi Wah, ada lagi. Baik, jadi mesti dihemat-hemat.
Ya, apakah wasatiyah Islam itu sama dengan moderasi beragama? Enggak sama. Makanya saya bawakan tema ini supaya Bapak Ibu bisa membedakan apa bedanya wasatiyah Islam, apa bedanya moderasi beragama. Apa bedanya? Ya, kalau wasatiyah Islam itu konsep Quran, konsep langsung dari Allah, diwahyukan oleh Allah. Bagaimana kita punya akidah, kita punya ibadah, kita punya akhlak, sistem kehidupan umat Islam, itu semua didesain oleh Allah memang yang terbaik dan yang paling tengah. Itu. Kalau moderasi beragama, ya mau supaya umat Islam ini tidak terlalu tidak terlalu patuh kepada syariat. Toleransi beragama dibawa ke arah pluralisme agama. Nah ini nggak benar, bukan wasatiyah itu. Membenarkan semua agama, ya, mengakui semua Tuhan, seperti yang diinginkan atau diasumsikan dalam proyek moderasi beragama, itu nggak benar. Ya. Kemudian ada ciri moderasi beragama satu yang pernah saya baca itu dari buku resmi, ya, panduan moderasi beragama. Itu menulis bahwa praktek keberagamaan kita sebagai umat beragama tidak boleh bertentangan dengan hukum dan undang-undang serta adat lokal. Bagaimana membatasi Islam pakai adat? Nggak boleh mencela adat. Kalau adatnya menyimpang bagaimana? Kalau adatnya syirik bagaimana? Ya kita luruskan dong. Nggak bisa atas nama moderasi beragama kita disuruh toleransi dengan kemusyrikan. Kita disuruh berdamai dengan penyimpangan, aliran sesat. Wong aliran sesat dilindungi kalau pakai moderasi beragama gimana? Ya. Dalam Islam tidak menerima konsep yang menyimpang itu dibenarkan atau dilindungi, enggak, yang ada diluruskan, ya, dibina, dibimbing supaya dia kembali ke jalan yang benar, kembali kepada siratal mustaqim. Baik yang liberal kita ajak, kita tarik tangannya, pikirannya supaya lurus. Yang sekuler juga sama. Yang ateis juga sama, kita tarik ke jalan yang lurus. Yang komunis juga sama. Yang aliran sesat juga sama, kita kembalikan ke relnya Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau moderasi beragama nggak begitu, udah nggak usah ngurusin kesesatan, penyimpangan, ya. Kalau ada yang murtad, lu nggak usah ngurusin. Itu hak dia pindah agama, coba bayangin. Jadi pindah agama bebas, udah kayak kayak ganti kolor. Tahu ganti kolor? Nggak bisa dong. Agama itu harus kuat, harus mengakar, nggak bisa ganti seenak dia, ya. Terus orang bebas menista agama, ya. Nggak boleh kita pidanakan kalau ada kesesatan atau penistaan agama. Nah itu nggak benar. Jadi itulah bedanya, ya. Nah yang keempat tadi, apa tadi mas? Tentang wasatiyah, moderasi beragama, sama apa lagi tuh? Sikap MUI masalah azan. Ya, itu saya nggak bisa mewakili sikap MUI karena apakah sudah ada pernyataan dari MUI Ustaz? Resmi? Pernyataan dari Sekjen MUI ada nggak tentang suara azan ini? Masalah kok? Belum ada kan? Ya, belum ada secara resmi, tapi pribadi-pribadi dari wakil ketua MUI atau Sekjen itu pasti menolak, ya, hal-hal seperti itu.
ya dicontohkan atau dibandingkan dengan suara makhluk yang najisnya mughalazoh lagi, ya kan? Udah ada pernyataan ketua MUI Pak Khalil Nafis atau yang lainnya, ya, yang menyayangkan perbandingan itu nggak bagus dan tidak tepat, apalagi disampaikan oleh pejabat publik, ya. Maka sebaiknya beliau minta maaf, sebaiknya beliau berbesar hati. Lebih bagus lagi mundur. Iya, bagus banget itu. Lah emangnya di Indonesia kagak ada lulusan universitas Islam yang pinter, beradab, berakhlak? Banyak. Kenapa yang dipilih yang model begono? Bejubel, S2, S3, profesor dari dalam dan luar negeri, ahli agama. Ente mau cari apa? Ahli tafsir ada, saya ahli tafsir. Ada ahli hadis, ada Ustaz Somad ahli hadis. Ada yang ahli akidah, ada ahli macam-macam, ahli fikih. Banyak dari dalam dan luar negeri. Yang beradab, yang berakhlak, yang mulutnya rapi mulutnya rapi. Bukan mulut jamban. Ya. Masa nggak bisa dipilih yang bagus? Ya. Berarti apa ya? Ya itu ada yang kagak beres di atasnya, begitu aja udah. Banyak pilihan bagus, nah milih yang bobrok kan lucu, ya demikian. Terkait ini kerja shift yang itu kerja malam, harus kerja malam, bagaimana dalam mengatasi ibadahnya kalau shift malam atau sebagainya? Baik, kalau jam kerjanya ada shift atau lembur, ya, bagaimana? Apakah itu menyalahi sunnatullah? Bagaimana kita beribadah? Baik, prinsipnya dalam Islam itu siang buat kerja, cari nafkah, malam buat istirahat. Itu prinsip dasarnya. Nah, kalau ada shift, jam kerja tuker atau bergilir, dia mesti kerja malam, bagaimana Pak Ustadz? Boleh selama tidak dijadikan jam tetap dan pekerjaan tetap, dia kerjanya malam terus. Ya, maka jangan pilih pekerjaan yang kerjanya malam. Itu menyalahi sunnatullah. Tapi kalau insidentil atau ada bergilir itu masih boleh. Tapi itu pun jangan memporsir waktu malam kita sampai begadang. Biasanya orang kebanyakan begadang apa? Ngopi, makan ngemil kagak jelas, ya. Sampai subuh belum tidur, dilanjut lagi habis subuh masih ngerjain apa? Akhirnya apa? Kena lever. Itu penyakit. Ente mau dapat duit gede atau mau sakit? Jadi pikirin dong. Jangan mau dapat, oh ini gaji lembur, gaji shift atau kerja malam ini enak. Karena hening suasana. Oh ya emang orang tidur. Tapi kan ada yang ngorok juga. Ya. Nonton TV sendiri, ngopi sendiri, ya nggak enak Pak. Ya. Resikonya banyak, penyakit, mohon maaf, ya penyakit. Maka itu kita harus menghindarkan diri kita dari berbagai macam penyakit. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya. Beliau sakit sudah 3 tahunan ini, 4 tahunan ini. Semuanya sudah dilakukan amalan-amalan sholat, yang mulai berdoa dan sebagainya. Beliau didiagnosa stroke ringan. Walaupun sudah diperiksa oleh dokter sudah kembali normal, namun badan masih kelihatan sakit, masih dirasa sakit. Bagaimana mungkin ada amalan yang lebih meningkatkan bagaimana kesehatan ini bisa didapatkan? Iya, menghadap
soal penyakit dan penyembuhannya. Berarti ini metodenya sudah metode kuratif, bukan preventif. Kalau preventif kita jaga sebelum sakit, jangan sampai sakit gimana? Ya kan? Makan yang bagus, olahraga yang bagus, istirahat yang cukup. Ya, nah itu namanya preventif. Minum suplemen, itu namanya preventif. Tapi kalau sudah sakit lalu ingin sembuh, nah ini kuratif. Bagaimana? Ya itu harus konsultasi kepada dokter ahli. Ya, sunatullahnya secara medis apa yang perlu dilakukan. Termasuk mereka bukan hanya ngasih resep obat, tapi bagaimana nanti akan memberikan panduan untuk menjalani kehidupan ini dengan baik, menghilangkan kebiasaan lama yang dulu suka makan jeroan, yang dulu suka makan torpedo. Ini bapak-bapak senang nih, kelihatan dari mukanya. Yang demen makan sate kambing gajinya, wah luar biasa. Sate Marangi enak. Ibu-ibu yang nanya tuh. Oh ibu-ibu, ya, ibu-ibu juga ada juga yang suka begitu jeroan. Ya. Atau yang suka makan berminyak, berlemak dan lain sebagainya, itu gula. Suka demen makan manis-manis, minum manis-manis, kurangin, udah kurangin. Nggak bosen apa? Minum yang manis-manis terus. Saya mah udah nggak pernah minum yang manis. Ya, gula nggak pernah pakai gula, kecuali kopi aja pakai gula dikit, atau kopi susu pakai gula dikit. Teh tawar, putih air putih tawar, semua tawar. Ya, nggak usah pakai macam-macam. Kenapa? Nasi itu udah ada gulanya. Lah kita orang Indonesia nggak bisa lepas dari nasi. Nah, kalau saya udah campur nasi putih sama nasi merah, kadang-kadang nasi merahnya aja. Itu untuk mengurangi kadar gula ya dalam makanan dan minuman kita. Ini karena persoalan ini nanti bisa dikonsultasikan itu secara fisik, secara medis ya. Bagaimana secara spiritual? Secara spiritual pertama kita harus husnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, anggap ini ujian, cobaan ya. Maka jangan sampai kita ada suuzon kepada Allah. Nah, jadikan ini sebagai muhasabah. Ya, dulu udah enak lah, udah makan enak, udah hidup enak, udah macam-macam enak. Sekarang saatnya kita menahan diri. Yang kedua, setelah husnuzon kepada Allah, apa yang kita lakukan? Berikhtiar. Itu menjalankan sunnatullah. Berobat, ya, kemudian takarrub kepada Allah, berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah, rajin sholat malamnya, rajin duhanya, rajin sedekah. Karena sedekah akan menolak bala, bencana, termasuk penyakit, insya Allah. Kasih santunan anak yatim, doanya anak yatim diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya fakir miskin, doanya orang tertindas, orang yang dizalimi, itu doanya diijabah oleh Allah. Ini akan membantu ya proses penyembuhan ya kalau kita punya penyakit, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir terkait arahan, Mungkin dari Ustaz ada arahan terkait bagaimana menjaga usaha Muhammadiyah yang baru-baru ini kita dapat kabarnya pencopotan lama. Mungkin di Bekasi pernah sebenarnya diceritakan oleh loyakan Haji Abdul Rauf dulu dua kali dibuang total di Bekasi, uang Muhammadiyah Bekasi ini. Nah, mungkin ini terjadi lagi di Banyuwangi, mungkin ada alasan terkait menjaga aset bersama. Baik. Terima kasih. Jadi menjaga aset organisasi ini sama dengan kita menjaga apa? Menjaga diri kita dan keluarga kita. Kita punya kewajiban sebagai hamba Allah, sebagai khalifah di muka bumi, jaga diri, jaga keluarga kita, hifzun nafsi dan hifzul usrah.
hifzun nasl. Nah, organisasi itu adalah sarana kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah, sarana untuk kita menyampaikan risalah dakwah. Maka menjaga aset-aset organisasi sama dengan kita menjaga agama Allah, sama dengan hifzud din dan hifzun nafsi. Ya, ini patokannya buat para pimpinan dan warga persyarikatan, apalagi pengelola amal usaha Muhammadiyah. Makanya harus dilakukan langkah-langkah antisipatif. Kalau ada tanah wakaf, buru-buru dibuat sertifikat wakafnya. Kalau ada bangunan, gedung, aset, harus cepat segera diurus legalnya, ya, supaya tidak bisa dipermainkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ada masjid harus ada sertifikat wakafnya dari persyarikatan atau untuk persyarikatan, gitu loh. Itu harus segera. Jadi nggak boleh kita anggap enteng. Kita harus berpikir jangka panjang, sebab nggak selamanya, kata Kiai Ahmad Dahlan Allah yarham, saya tidak khawatir Islam hilang dari dunia ini, tapi kalau dari Indonesia hilang bisa jadi. Kenapa? Karena kita nggak jaga, karena kita nggak peduli. Nah, maka itu sebelum itu terjadi, kita harus melakukan langkah-langkah antisipatif untuk kewaspadaan, terutama dalam aspek legal, aspek hukum. Kemudian kita harus juga menguatkan barisan soliditas, ya, dalam menghadapi hal-hal semacam ini. Tapi kita tidak boleh juga, ya, pakai kekuatan fisik. Ya, kita tempuh jalur hukum, dan kita harus mendapatkan dukungan dari masyarakat, dari pemerintah, dari Forpimda misalnya. Itu supaya mendorong kita untuk bagaimana kader-kader dari Muhammadiyah ini supaya jadi pemimpin, jadi camat, jadi lurah, jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, sehingga ada backup. Ya, ini hikmahnya, ya. Jadi dalam dakwah ada musibah, harus kita ambil hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop, ya. Itu tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat tanaman hidroponik juga ntar insyaallah, ya. Terus support, ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya, ya. Ini progres kita terbaru, dan jadi buat olahraga, buat utilities, ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama, ya, untuk kamar-kamar, dan nah, di situ musola. Nanti di situ musola, ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insyaallah. Nah, ini
Lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah berkat dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.